Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik asam lambung akan normal dengan perilaku baik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung akan normal dengan perilaku baik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya berbagi dengan topik ini, yaitu asam lambung akan normal dengan perilaku baik ya. Nah, ini penting ya karena ternyata faktor penunjang ya, bagaimana caranya supaya membuat asam lambung kita tetap normal, akhirnya yang sudah sembuh juga tidak kambuh lagi ya, yang belum sembuh juga akan menjadi cepat membaik, yaitu selain faktor fisik juga faktor psikis, yaitu dalam hal ini adalah pola perilaku yang perlu kita tanamkan, perlu kita praktekkan ya, agar mendukung atau membantu pemulihan kita menjadi jauh lebih cepat membaik teman-teman. Nah, maka untuk itu ini penting, tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Nah, teman-teman semua, jadi langsung saja kepada topik ya. Ketika kita belum membaik ya, yang khususnya mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis, itu memang sensasinya luar biasa ya. Kadang kita masih keliengan, kadang kepala masih berat ya, mata sering berkunang-kunang, buram ya, bergelombang pandangan ya, kadang telinga berdenging ya, yang mulut kadang rasanya asam ya, untuk makan kadang juga tidak nyaman, kadang ada rasa-rasa mengganjal ya di tenggorokan, kemudian bahkan kadang mual ya, pokoknya rasanya nggak nyaman sekali ya, termasuk tubuh kita ini ya yang kadang rasanya pegel-pegel seperti meriang ya, belum nafas pendek ya, mudah lelah ya, cepat capek, mudah capek ya, gerak sedikit saja sudah ngos-ngosan. Nah, itu bentuk-bentuk dari sensasi yang sering kita alami ya. Belum lagi sensasi di seputar perut ya, yang kadang rasanya perut terasa penuh ya, begah, kembung, sembelit ya, perih dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya biasa buat orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis ya. Belum sensasi-sensasi lain yang secara
psikisnya ya, kita masih sering merasa cemas berlebihan ya, kemudian merasa ketakutan, merasa was-was dan lain sebagainya ya. Contohnya kita keluar rumah saja kadang takut ya, mau berjalan juga takut ya, ketika kita jalannya masih oleng, masih sempoyongan ya. Apalagi ketika kita bepergian jauh itu juga rasanya tidak percaya diri ya. Nah, itu semuanya adalah sensasi-sensasi yang sering kita alami ya pada saat asam lambung kita belum normal ya. Itu baik itu sensasi fisik maupun psikis ya. Nah, tetapi ini semua akan bisa membaik ya, akan membaik ketika kita menjaga termasuk pola makannya ya, termasuk pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya ya, bahkan pola spiritualnya yang sering saya sebut sebagai 5P ya, itu yang perlu kita jaga. Nah, kali ini fokusnya kepada pola perilaku teman-teman ya. Jadi ternyata melalui perilaku juga akan bisa mengubah penderitaan kita yang selama ini kita alami ya, supaya berubah menjadi membaik. Ini memang untuk berubah memang kita harus berubah lebih dulu ya. Nah, termasuk yang kita ubah itu apa? Nah, itu dalam hal kita berperilaku teman-teman ya. Nah, apa itu perilaku ya? Nah, perilaku adalah seperangkat perbuatan teman-teman ya. Jadi seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang yang dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini ya, sehingga kadang bahkan karena terlalu yakin, nah akhirnya tidak mau berubah, akhirnya menjadi watak gitu seperti itu. Nah, untuk ini kita harus menyadari ya, jadi tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, pokoknya seperangkat itu ya, sekumpulan itu tindak tanduk kita ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini bagian daripada perilaku teman-teman ya, karena semuanya itu akan berbuah kepada diri kita ya. Ketika perilaku kita baik ya, otomatis buahnya juga akan baik, karena hukumnya adalah tabur tuai ya. Ketika kita menabur kebaikan, pasti kita juga akan memetik kebaikan ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita menabur hal-hal yang kurang baik ya, otomatis pada akhirnya cepat atau lambat kita akan menerima buahnya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu istilahnya memahami ya, perilaku-perilaku apa yang membuat kita menjadi cepat membaik. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami pada waktu itu, memang kita harus menerapkan beberapa hal ya yang hubungannya dengan perilaku kita. Nah, hal-hal itu antara lain ya, yang pertama, jadi kita selalu berusaha berperilaku sabar teman-teman ya. Sabar atau slowing down lah seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena sabar ini kan dimensinya waktu ya. Karena di dalam kita berikhtiar ini, kalau tidak sabar ya susah ya, karena terus berproses menjadi lebih baik. Sebenarnya itu ya. Nah, tetapi kalau kita sedang berproses kok kita sudah tidak sabar ya, kita inginnya terburu-buru, inginnya serba instan ya, itu kadang susah untuk istilahnya perasaan kita jauh menjadi lebih damai, lebih nyaman, itu seperti itu. Tetapi kalau sudah kita niati bahwa kita memang harus bersabar ya, karena semuanya itu butuh proses, termasuk alam semesta ya, ini juga berproses, itu seperti itu ya. Maka kita jauh menjadi lebih tenang ya, ketika kita sudah perasaannya tenang, damai. Nah, ini akan membuat secara psikis asam lambung kita juga menjadi membaik ya, karena orang yang mengalami ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan ya, itu sepertinya nggak ada beban-beban pikiran ya. Ketika pikiran nggak banyak bergejolak, nggak banyak beban, ya otomatis respon lambung itu akan menjadi normal, akan membaik teman-teman. Nah, itu maka dari itu jadilah kita itu penyabar teman-teman ya. Nah, yang namanya sabar itu, sabar, sobar itu artinya luas, jadi tanpa batas itu, seperti itu. Kalau orang bilang
kadang sabar kan ada batasnya. Nah, itu artinya dia belum sabar, teman-teman ya. Jadi pokoknya sabar ya sudah, pokoknya kita menerima, mengikuti proses sampai dengan membaik sesuai dengan harapan kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jadilah penyabar, itu yang perlu. Nah, itu semua itu memang butuh latihan ya, butuh latihan. Nah, kadang kita sudah bisa ngomong ya kita harus sabar seperti itu. Tetapi kalau belum terlatih itu juga akan susah ya. Nah, bagaimana latihan sabar ya? Latihan sabar itu mudah, teman-teman. Latihannya ya contohnya ketika teman-teman menghadapi orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang nyebelin lah. Nah, dengan kita istilahnya tidak merespon, nah itu artinya sudah latihan sabar, teman-teman. Itu ya, itu sadari saja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, selain tadi yang pertama adalah kita harus latihan sabar, yang kedua adalah kita harus sadar, teman-teman ya, sadar ya. Apa itu sadar ya? Sadar itu tahu kekurangan diri sendiri ya. Jadi kita terkena gangguan ini karena sebenarnya kita ada sesuatu yang kurang, itu seperti itu ya. Nah, itu berusaha kita pahami sehingga ketika kita sudah sadar ya, artinya tahu kekurangan diri sendiri dan berani memperbaikinya. Kadang kita sudah tahu kekurangan diri kita ya, tetapi kadang kita tidak berani memperbaiki atau tidak mau memperbaiki, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya akhirnya kita nggak akan berubah ya, kondisi itu akan melekat seperti itu saja. Maka dengan kesadaran yang tinggi ya, kita introspeksi diri, mampu mengetahui kekurangan diri sendiri dan berani memperbaikinya atau mau memperbaikinya, itu seperti itu. Nah, itu setiap orang tentunya kekurangannya juga beda-beda, teman-teman ya. Maka semuanya itu yang menemukan adalah diri kita sendiri. Tetapi saya yakin ketika teman-teman memang sudah terbuka hatinya ya, ingin betul-betul membaik dengan konsep ini, itu akan lebih mudah, teman-teman ya. Minimal kita pertama secara psikisnya ya, kita jauh menjadi lebih tertata, menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih damai ya, akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah, itu karena kita dalam kesadaran, teman-teman ya. Jadi apa-apa kalau kita selalu sadar, itu akhirnya bisa mengendalikan ya. Tetapi kalau kita tidak sadar diri ya sudah, contohnya ketika kita emosi misalkan ya, itu selalu menjadi meningkat dan seterusnya. Nah, akhirnya rasa-rasa di dalam tubuh kita menjadi semakin kacau, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya teman-teman, mencoba kita menyadari kekurangan diri kita sendiri ya, dan berani memperbaikinya atau mau memperbaikinya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga yaitu kita berusaha ya, atau selalu bahkan ya, itu berusaha untuk ikhlas, teman-teman ya. Jadi apa itu ikhlas ya? Ikhlas itu adalah rela menerima keadaan apapun, teman-teman ya. Jadi yang namanya hidup itu kan dualisme ya. Ada keadaan bahagia, ada keadaan menderita, ada keadaan sehat, ada keadaan sakit. Nah, semuanya ternyata kita itu di ini apa ya? Ya disuruh istilahnya untuk menikmati semuanya supaya kita menjadi komplit ya tentang arti hidup ya. Jadi sakit kita juga pernah mengalami, kemudian sehat juga pernah mengalami, bahagia kita juga pernah mengalami, menderita juga mengalami. Itulah dualitas. Jadi kita jangan menolak ya. Nah, itu makanya kita harus ikhlas ya. Nah, ikhlas itu yaitu rela menerima keadaan apapun, sekalipun misalkan kita sedang dalam penderitaan ini ya, otomatis kan kita dalam istilahnya sedang sakit atau sedang menderita, itu pun
kita ikhlas menerima ya. Karena apa? Kalau sudah kita ikhlas menerima ya, yang namanya ikhlas itu tidak ada ego, tidak ada keinginan. Pokoknya ya hanya menerima segitu saja ya. Ikhlas menerima. Ketika kita sudah memang betul-betul ikhlas, itu nanti rasa-rasa yang tidak nyaman itu akan lewat, teman-teman ya. Karena kita sebenarnya ya, itu kita ditakdirkan untuk belajar merasakan itu ya. Misalkan merasakan sakit misalkan ya, itu memang kita rasakan. Kalau kita sudah merasakan, bahkan kita nikmati ya, kita syukuri, nah itu nanti akan lewat. Itu hanya seperti itu ya. Ini siklus ya. Jadi siklus secara alamiah seperti itu, karena hidup itu dualitas ya. Jadi ada sakit, ada sehat, dan semuanya harus bisa dirasakan. Dan ternyata ini adalah pembelajaran bagi kita. Ketika kita sudah bisa merasakan sakit ya, maka kita akan lebih mensyukuri arti daripada sehat ya. Ternyata sehat mahal harganya, ternyata sehat itu sungguh nikmat. Itu karena kita sudah merasakan sakit. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan sakit, sehat itu kelihatannya biasa-biasa saja. Itu seperti itu ya. Nah, inilah perjalanan kita untuk melengkapi rasa-rasa yang ada ya. Memang harus kita alami. Nah, itu maka dari itu kita ikhlas saja supaya proses ini cepat berlalu, teman. Bagaikan perjalanan itu selalu bergelombang ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, kadang ada halus, kemudian ada kasar dan seterusnya. Nah, itu semuanya harus dilewati itu, teman-teman. Nah, itu ketika kita sudah ikhlas ya, maka nanti setelah kita istilahnya dalam keadaan yang tidak nyaman, nah kita akan ketemu hal-hal yang lebih nyaman, bahkan lebih indah dan seterusnya. Itu ya nikmatnya ketika kita menghayati penderitaan yang kita alami. Jadi semuanya ini hanya proses supaya kita tumbuh dan berkembang ya, menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih apa ya, ya menghayati hidup lah, itu seperti itu. Semuanya nanti akan baik-baik saja ketika kita memang ikhlas di situ. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kita selalu bersyukur apa adanya, teman-teman. Nah, bersyukur apa adanya ini rangkaiannya dengan ikhlas. Ketika ikhlas kita sudah menerima ya, menerima keadaan apapun. Nah, kemudian kelanjutannya harus kita syukuri apa adanya. Apa adanya ya sama, ketika kita dalam kondisi bahagia kita juga tetap bersyukur, dalam kondisi istilahnya sedang menderita juga kita tetap bersyukur, karena dengan syukur maka nikmatnya akan dilipat gandakan ya. Nah, nikmatnya orang sakit ya akan disembuhkan. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Tetapi kalau kita tidak kita syukuri ya, ya mensyukuri apa adanya itu mudah, teman-teman. Dari hal yang terkecil. Contohnya di saat kita ingat nafas ya, kita masih bisa bernafas, artinya masih hidup ya. Nah, itu pertama kita syukuri, teman-teman ya. Kita masih bisa bergerak, artinya kita juga sehat. Itu seperti itu. Karena orang-orang sakit kan yang sudah parah misalkan kan, untuk menggerakkan tubuhnya aja susah ya. Ternyata kita masih bisa bergerak, masih bisa bercakap-cakap, masih bisa melakukan aktivitas. Nah, itu yang harus kita syukuri. Dan ketika disyukuri ternyata menjadi semakin membaik. Bahkan kita bisa sembuh mendadak sebenarnya, teman-teman. Kalau memang rasa-rasa ini ya, seperti sabar, sadar, ikhlas, syukur ya, ini memang betul-betul sudah di hati ya, sudah di hati dan sudah diyakini betul, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita masih semuanya setengah-setengah, nah itu yang kadang masih agak susah. Makanya segalanya itu skill ya, yang perlu dilatih, itu seperti itu. Jadi perilaku itu juga skill, jadi harus kita latihan, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat, jadi kita selalu bersyukur. Kemudian yang kelima ya, perilaku kita yang yang bisa menunjang katakanlah agar asam lambung ini juga menjadi normal ya. Ini kita berusaha demokratis ya, tidak egois ya. Kadang kita
suka istilahnya egois ya. Kita kadang mementingkan idealisme diri kita sendiri. Nah, itu kadang menjadikan kita kurang damai teman-teman ya. Maka kita berusaha bersikap atau berperilaku demokratis saja ya, tidak egois. Jadi kita belajar mendengar lah, belajar mendengar, belajar menerima, belajar mengakomodir ya semuanya itu. Nah, akhirnya dengan sikap-sikap seperti itu nanti kenyamanan itu akan datang teman-teman ya, itu seperti itu. Nah, itu juga butuh latihan ya teman-teman. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya, perilaku yang kita tanamkan agar menjadi asam lambung membaik, yaitu dengan contohnya berbuat baik teman-teman. Nah, berbuat baik ini maknanya luas ya, maknanya luas. Ya mulai saja dari baik apa yang kita pikirkan ya, baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, semuanya itu dengan kesadaran ya kita berusaha mencoba yang baik lah. Nah, dengan seperti itu ya nanti kebaikan-kebaikan itu akan kita unduh kembali seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah perilaku yang kita kembangkan agar asam lambung juga menjadi lebih normal ya, dan jiwa kita menjadi lebih tenang, yaitu biasakan untuk berbagi teman-teman ya, berbagi. Nah, berbagi itu secara psikologisnya, secara rasa ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya, memberikan sikap baik misalkan ya, memberikan penghormatan, memberikan perkataan, bahkan hanya memberikan senyuman ya, itu sudah berbagi teman-teman ya. Jadi jangan selalu diartikan berbagi itu sifatnya materi ya, tetapi justru di sini berbagi perilaku, jadi berbagi karakter kita itu seperti itu ya. Nah, ini sama saja kita sudah melepaskan ya. Jadi ketika kita memberikan ya, walaupun ini memberikan sikap, ini sama aja dengan kita melepaskan. Melepaskan apa ya? Melepaskan ya sesuatu yang menjadi pendaman-pendaman negatif di dalam emosi kita ya. Maka ketika kita selalu sering berbagi ya, bisa berbagi penserahan, berbagi pengetahuan, berbagi motivasi, berbagi mungkin hal-hal yang membuat orang lain menjadi senang. Nah, itu lakukan saja. Nah, dengan seperti itu nanti kita jauh menjadi lebih enteng ya, menjadi lebih enteng, seolah-olah kita sudah melepaskan pendaman-pendaman emosi kita. Maka dengan seperti itu secara tidak disadari ya, tahu-tahu kita sudah membaik. Itu seperti itu ya itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.